Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kembali lagi bersama Mutiara Sabda Allah persembahan tim pelayanan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah Lamongan Indah. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan hari ini Minggu 21 September 2025 diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1-13 tentang kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu bahwa apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena dia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan Mammon yang tidak jujur, supaya jika Mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan tercinta Kristus. Dari renungan bacaan Injil ini dapat saya pilih menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah kecerdikan untuk kerajaan Allah. Bendahara itu dipuji bukan karena ketidakjujurannya, melainkan karena kecerdikannya menggunakan kesempatan. Yesus ingin kita bijak dalam mengelola waktu, mengelola talenta dan harta, bukan untuk diri sendiri tetapi untuk kerajaan Allah. Yang kedua, harta hanyalah sarana bukan tujuan.
Yesus mengingatkan bahwa kekayaan duniawi bersifat sementara. Kita dipanggil untuk menggunakan harta sebagai sarana pelayanan dengan membantu orang miskin, menolong sesama, dan membangun persaudaraan. Yang ketiga, kesetiaan dalam hal kecil. Kadang kita menunggu hal besar untuk melayani Tuhan, padahal Dia berkata kesetiaan justru diuji dalam perkara kecil. Cara kita untuk jujur, cara kita untuk adil dan bertanggung jawab dalam hal sehari-hari adalah merupakan cerminan iman kita. Yang keempat adalah pilihan tegas, Allah atau Mammon. Yesus menutup perumpamaan ini dengan peringatan keras. Tidak mungkin kita melayani Allah sekaligus Mammon. Cepat atau lambat kita harus menentukan siapa yang benar-benar menjadi pusat hidup kita. Sebagai penutup renungan hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk bijak dan setia dalam mengelola setiap berkat yang Engkau titipkan. Jangan biarkan hati kami dikuasai oleh harta, tetapi pakailah kami untuk membangun kasih, persaudaraan, dan kemuliaan. Amin. Demikianlah renunganmu saat pada hari ini. Semoga senantiasa menguatkan iman kita dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik dengan berlandaskan kasih. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.